pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dampak kemarau panjang meluas ke ratusan desa, BPBD NTB imbau warga bijak gunakan air bersih. Bawa narkoba dari Bali, seorang ibu rumah tangga di Lombok Barat diringkus polisi. KPU Lombok Barat kekurangan ribuan lembar surat suara pilkada gubernur dan wakil gubernur. Bersama saya Rahai Jabar, inilah berita selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengonfirmasi meluasnya dampak kemarau memasuki bulan Oktober. BPBD mencatat hingga minggu terakhir Oktober, sebanyak 277 desa di 72 kecamatan menjadi wilayah yang terdampak kekeringan yang tersebar di 9 kabupaten kota. Pada tahap awal, Pemda bersama relawan menyalurkan sebanyak 700.000 liter air bersih ke wilayah terdampak. Sisanya akan dilakukan bertahap dengan menggandeng OPD terkait serta pihak swasta. Untuk mengoptimalkan penanganan, Pemda menetapkan status siaga darurat kekeringan di seluruh kabupaten kota kecuali Kota Mataram. Di kabupaten sudah melaksanakan dropping air. Nah, di provinsi juga nanti November ini juga akan backup sampai tuntas sampai dengan bulan Desember lah. Berapa dari provinsi Pak? Di provinsi sekitar 700-an liter mobil tangki air. 700, bukan tangkinya ya, airnya. 700 liter. Bukan, 700 kali. Sebagian di bulan September itu sudah kita salurkan. Kemudian di awal Oktober, karena masih juga teman-teman dari kabupaten ini juga menyalurkan air supaya tidak tumpang tindih, supaya merata juga. Kemungkinan ini jatah daripada anggaran penyaluran air dari kabupaten ini nanti sekitar Oktober ini. Warga juga diminta waspada terhadap potensi kekeringan yang dapat menimbulkan kebakaran lahan dan gagal panen. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Ribuan ton beras disiapkan Badan Urusan Logistik Bulog Kabupaten Lombok Timur untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan di akhir tahun. Bulog menyiapkan sebanyak 2.700 ton beras yang mulai didistribusikan sejak awal Oktober lalu dan diprediksi cukup hingga bulan Desember. Selain disalurkan untuk mencukupi stok pasar tradisional, beras disebut juga untuk mendukung program penyaluran bantuan pangan nasional oleh Kementerian Sosial. Bulog juga mengencarkan operasi pasar di sejumlah wilayah untuk mencegah lonjakan harga bahan pokok akibat kemarau. Untuk stok di Bulog kita ada 2.700 ton. Untuk stok sampai akhir tahun, akan tapi kita juga ada rencana dari Sumbawa ada 2.000 ton yang sudah ada izin, tinggal proses pemuatan. Jadi rata-rata untuk SPHP per hari sekitar 30-50 ton. Dan untuk penyaluran melalui toko retail atau RPK. Awal bulan November kita akan mengadakan OP bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Ketahanan Pangan. Insya Allah nanti kita pelaksanaan di desa-desa, insya Allah minimal 2 ton per harinya, 2 ton sampai 5 ton. Pemerintah daerah memastikan stok beras yang disimpan di gudang Bulog saat ini mencukupi hingga akhir tahun dan diharapkan mampu mencegah lonjakan harga hingga tahun baru nanti. Mutarun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Puluhan operator desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah mendatangi kantor DPRD setempat pada Senin siang. Kehadiran mereka untuk memprotes sejumlah aturan yang dinilai merugikan pada proses pendaftaran menjadi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Operator mempertanyakan alasan Pemda meminta surat keterangan tidak merangkap jabatan dan dihapusnya data mereka dari Dati Terpadu Kesejahteraan Sosial. Hal itu dinilai ganjal, padahal mereka belum dinyatakan lulus menjadi pegawai kontrak pemerintah. Teman-teman ini gelombang kedua akan diusahakan menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Teman-teman ini bisa mengisi P3K karena seperti yang disampaikan tadi tidak ada syarat yang diajukan oleh dinas sosial tadi tidak mutlak itu, tapi yang dijadikan syarat mutlak adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas sosial. Hanya formalitas yang disampaikan tadi itu tidak benar, karena surat keterangan dari kepala desa itu tidak dibutuhkan untuk mendaftar untuk mengikuti seleksi P3K itu. Artinya dipersulit ya sama dinas sosial? Kami merasa sangat dipersulit sekali karena surat keterangan ini tidak menjadi nomenklatur atau tidak menjadi aturan, tidak menjadi syarat mutlak dalam proses seleksi P3K. Menjawab keluhan operator, Pemda menyatakan syarat tersebut diminta agar para operator tidak terbelit persoalan administrasi jika lulus menjadi P3K. Jadi kalau persoalan kenapa saya harus syaratkan dia harus pakai surat pernyataan tidak merangkap sebagai perangkat desa. Besok ketika ada masa sanggah pengumuman dia lulus ya, ada masa sanggah, ada temannya yang melaporkan, dia sudah menerima honor dari desa honor ini, kenapa bisa? Ini untuk menjaga saja sebenarnya. Demi kebaikan mereka. Dan dia disuruh mengembalikan, kemudian bisa digagalkan kelulusannya kan. Tapi kalau sudah ditantangan, kita bisa tunjukkan bahwa ini adalah mereka benar tidak merangkap. Jadi sebenarnya untuk menyelamatkan mereka. Pemda juga memastikan persyaratan yang diwajibkan kepada calon operator desa merupakan aturan pusat dan berlaku secara nasional. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mengonfirmasi kurangnya stok darah untuk mencukupi kebutuhan pasien di daerah. Hal itu terjadi karena minimnya kesadaran masyarakat untuk menyumbangkan darahnya setiap bulannya. Padahal setiap tahunnya, Pemda menargetkan sebanyak 7.500 kantong darah untuk dapat memenuhi permintaan dari rumah sakit dan puskesmas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemda membutuhkan sebanyak 1.800 pendonor sukarela untuk memenuhi target 600 hingga 700 kantong darah per bulannya. Tak hanya menghambat pelayanan, kurangnya stok darah juga menghambat proses tindakan operasi atau perawatan pasien yang kronis. Sehingga dalam satu bulan itu kita mentargetkan 600 sampai 700 kantong darah. Sementara selama ini untuk kebutuhan darah itu belum terpenuhi sesuai dengan permintaan dari 5 rumah sakit yang ada di Lombok Tengah, termasuk rumah sakit yang ada di Lombok Barat, kemudian Mataram dan Lombok Timur. Itu juga beberapa rumah sakit ngasih permintaan darahnya ke kita. Nah, itu belum bisa kita penuhi sesuai dengan permintaannya. Nah, untuk itulah MU atau Mobile Unit Donor Darah ini tetap kita laksanakan hampir setiap hari, kadang dalam satu hari itu 1 sampai 2 tempat untuk memenuhi kebutuhan darah yang bisa mencapai 600 atau sampai 700 kantong dalam satu bulannya itu. Untuk memenuhi stok darah, Dinas Kesehatan mengimbau warga dan ASN untuk aktif mendonorkan darahnya demi kemanusiaan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.